mana sih yang harus kita pasok terhadap produk yang kita buat. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, ini yang tadi Pak Denny sampaikan, di situ kan ada kota, ada daerah. Di sini ada di tabel 1.1, di situ ada wilayah pemasaran 1. Bahwa produk yang kita buat, produk yang kita ciptakan, kita alokasikan ke berbagai daerah. Ini taruhlah wilayahnya itu adalah wilayah pemasaran 1. Untuk wilayah pemasaran 1 berapa? Berapa unit untuk produk BM001? Unitnya ada 1000. Harganya 1000 juga. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan wilayah 1. Ya. Ini seterusnya ya, dari BM01 sampai BM05. Itu sudah ditetapkan unitnya berapa dan harganya berapa. Nah, selanjutnya di tabel 1.2, di situ ada wilayah pemasaran 2. Jadi produk yang kita buat itu dialokasikan ke berbagai daerah dengan wilayah pemasaran. Pemasaran 1, pemasaran 2. Ini contoh ya, seperti itu. Di sini produk yang dibuat sama seperti tabel 1. Ya. Untuk wilayah pemasaran 1 dengan wilayah pemasaran 2, di sini produk yang dibuatnya sama. Cuman yang beda adalah unit. Unit yang kita kirimkan atau unit yang kita siapkan untuk kita alokasikan ke wilayah tersebut adalah berapa unit. Seperti itu. Ya. Di sini kalau di tabel 1.1 untuk BM1-nya itu adalah 1000. Tapi kalau untuk tabel 1.2 itu untuk BM01-nya itu adalah 6000. Harganya sudah ditetapkan. Ya. Harganya sudah ditetapkan. Jadi unit harga harus ada. Karena tanpa unit dan harga tentu kita akan kesulitan untuk menentukan anggaran yang harus kita siapkan. Seperti itu ya. Kita lanjut di sini. Itu merupakan soal atau kasus yang ada. Sekarang kita coba hitung. Berapa sih anggaran penjualan yang harus kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan tahun depan. Seperti itu ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini di dalam wilayah pemasaran 1 tadi sudah dikatakan bahwa produk BM001 adalah 1000 unit. Harganya 1000. Berarti unit dikali harga. Berarti totalnya adalah, jumlahnya adalah 1 juta. 1 juta ini merupakan produk yang harus disiapkan oleh perusahaan dari sisi penjualan. Seperti itu ya. Ini selanjutnya terus sama seperti poin 1. BM002 dikali unit dikali harga. Seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu. Di sini untuk wilayah pemasaran 1, anggaran yang disiapkan adalah sebesar 20.100.000 rupiah. Itu untuk wilayah pemasaran 1. Untuk wilayah pemasaran 2, di sini unitnya kan tadi sudah dipastikan 6.000, harganya 1.000. Berarti 6 dikali 1.000, 6.000 ya, seperti itu. Ini mudah bagi kalian untuk mengerjakan hal seperti ini. Unitnya berapa, harganya berapa, jumlahnya jadi berapa, seperti itu. Ya, jadi ini untuk pemasaran 2. Untuk wilayah pemasaran 2 ini total anggaran yang harus dipersiapkan adalah sebesar 23.700.000 rupiah. Gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan anggaran penjualan. Ini merupakan rekapitulasi dari anggaran yang sudah kita buat sebelumnya. Dari mulai pemasaran 1 dengan pemasaran 2. Ini 7.000 dari mana? Karena ini gabungan atau kita
perekapan dari pemasaran wilayah 1 dengan pemasaran wilayah 2. Tadi dikatakan bahwa wilayah 1 berapa? 1000. Terus wilayah 2 berapa? 6000. Berarti 1000 ditambah 6000. Berarti 7000. Seperti itu. Harganya sama. Harga yang tadi kan yang pemasaran 1 1000. Sedangkan pemasaran 2 adalah berapa tadi? Sini 6000. Berarti 1000 ditambah 6000. Berarti total 7000. Ya. Jadi bisa dilihat di sini di BM01 yang pemasaran 1 di situ kan 1000. Sedangkan di BM001 di pemasaran 2 adalah sebesar 6000. Berarti kalau kita rekap antara pemasaran 1 dengan pemasaran 2 adalah 7000. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau nggak dapat dipahami ataupun ada yang kurang paham, mungkin nanti bisa ditanya. Nanti kita coba kembangkan materi ini untuk supaya bisa kalian lebih bisa memahami materi yang pada ini saat ini sampaikan. Itu ya. Oke. Berarti ini untuk pertemuan berikutnya adalah anggaran produksi ya. Anggaran produksi. Oke. Oke, untuk sementara anggaran penjualan sampai di situ dulu. Atau kita lanjutkan lagi kepada anggaran produksi. Ya, oke. Kita lanjutkan saja. Di sini dikatakan bahwa anggaran produksi itu merupakan perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan. Jadi di sini tentu dalam hal kita melakukan penyusunan anggaran produksi, data yang harus kita dapatkan, data yang harus kita peroleh adalah dari anggaran penjualan, dari anggaran-anggaran yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu, ya. Nah, tujuannya kenapa sih harus ada anggaran produksi gitu kan? Tentu di sini ada tujuan. Di sini pertama adalah untuk mencapai tingkat keuntungan. Tentu kan, tujuan perusahaan hanya satu, adalah mencapai laba yang diharapkan. Ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya. Itu merupakan tujuan daripada perusahaan. Ya, oke. Terus selanjutnya, tujuan berikutnya adalah untuk menguasai pasar. Jadi anggaran produksi itu bisa kita estimasikan bahwa dengan cara kita menyusun anggaran produksi, kita bisa memprediksikan bahwa berapa sih kebutuhan pasar yang ada, berapa sih kebutuhan konsumen kita yang ada di luar sana. Berarti tujuan kita itu terarah. Jadi kita itu punya tujuan ke depan, ya, punya tujuan ke depan yang akhirnya tujuan itu tercapai dengan baik, seperti itu, ya. Tujuannya itu adalah untuk memperoleh laba dengan cara menguasai pasar, ya. Jadi di sini yang selanjutnya adalah untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik bekerja dengan tingkat efisien. Jadi tidak ada pemborosan, adanya efisiensi dari sisi apapun lah. Jadi seperti itu. Jadi si perusahaan itu benar-benar punya niatan untuk supaya apa yang dilakukan itu benar-benar efisien. Tidak terbuang dengan sia-sia. Tidak terbuang dengan tidak karuan, seperti itu. Ya. Nah, terus selanjutnya di sini adalah untuk menguasai dan mempertahankan supaya pekerja dan kesempatan kerja yang sudah ada itu bisa semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya sebuah perusahaan, semakin besar peluang masyarakat untuk bisa kita berdayakan, seperti itu. Jadi itu merupakan tujuan-tujuan daripada kenapa sih anggaran produksi itu bisa
harus dipersiapkan. Karena kalau di dalam suatu anggaran, walaupun data yang dikeluarkan, data yang kita kumpulkan itu akan menghasilkan suatu keputusan. Jadi kalau di dalam sebuah keuangan itu bisa dikatakan bahwa kita itu harus ada input. Inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Inputnya adalah data. Data-data yang sebelumnya itu harus ada. Untuk supaya kenapa? Supaya kita ke depan itu bisa bisa tercapai. Apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti itu. Ya. Data. Inputnya itu data. Datanya kita kumpulkan. Untuk mempermudah kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Proses itu dengan cara kita mengolah data itu. Data itu diolah, dianalisis, terus nanti keluarlah keputusan. Keputusannya seperti apa? Dengan nilai seperti ini, dengan angka seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Peluang apa yang harus kita tempuh? Sasaran apa, strategi apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Itu ya. Oke. Sekarang dari sisi prosedur anggaran produksi. Di dalam penyusunan anggaran produksi, di sini dikatakan bahwa si pimpinan harus mempertahankan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, menetapkan tujuan. Kita harus punya tujuan.